Shalom saudara sekalian, hari ini Rabu 29 Juli 2026. Saudara, saat para murid menanyakan kepada Yesus apakah penyebab orang ini buta karena dosa orang tuanya atau karena dosanya sendiri dalam perikop yang sedang kita renungkan hari ini, seminggu ini, jawaban Yesus itu luar biasa berhikmat. Tidak menyalahkan orang tuanya dan juga tidak menyalahkan orang buta itu. Tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Yohanes 9 ayat 2, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, dalam perspektif manusia, karena dosa, itu karena dosa. Sama seperti Ayub yang menderita ketika temannya menuduh dia karena kamu berdosa, maka kamu, anak-anakmu mati, semua hartamu dihabiskan, juga kesehatanmu dihajar oleh Tuhan. Jadi bertobatlah, itu nasihat teman-teman Ayub kepadanya, saudara ya. Itu cara manusia melihat penderitaan. Tapi melalui ayat ini mari kita belajar hikmat dari Allah. Belajar melihat bahwa semua peristiwa yang kita alami, yang suka dan duka, dari cara pandang Allah, apa yang Tuhan mau, supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Saudara, Yesus langsung dalam ayat 5, selama aku ada dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara, kalimat Yesus pasti didengar oleh orang buta itu. Dia pasti sudah mendengar kisah Yesus dari orang-orang sekitarnya, saudara ya. Itu kan banyak peminta-minta di sekitarnya. Mereka pasti berbisik-bisik satu dengan lain, saudara ya. Kemungkinan dia berharap Yesus menyembuhkan saat itu, pada waktu dia dengar kalimat itu. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus meludah ke tanah, membuat lumpur dari tanah itu dan mengoleskannya ke mata orang buta itu dan memerintahkannya untuk pergi ke kolam Siloam untuk mandi di sana. Saudara, perhatikan, bukan hanya membasuh muka ya, tetapi untuk membasuh diri, mandi, saudara ya. Nah, kalau Yesus menemui orang itu di gerbang bait Allah, maka jaraknya ke kolam Siloam itu sekitar 600 meter, saudara ya. Cukup jauh bagi seorang buta. Tapi apa? Dia mentaatinya. Saudara, bukankah Yesus bisa langsung menyembuhkan dia dan dengan firman-Nya menyembuhkan langsung? Bisa harusnya. Tapi di sini kita melihat dan belajar bahwa respon orang buta itu juga perlu. Dia membasuh dirinya, dia taat, dia berjalan cukup jauh dan butuh kehati-hatian di sana supaya tidak terjatuh, tersandung. Saudara, tapi bisa nggak dia berpikir begini? Bodoh banget saya mau mengikuti perkataan Yesus mandi di kolam Siloam yang begitu jauh. Mirip dengan Naaman, saudara, yang disembuhkan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa, yang disuruh oleh Nabi Elisa, pergilah ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Awalnya kan Naaman ini kesel hati, dia anggap ini bodoh banget, gue mau mandi di sungai Yordan. Sungai di negara saya jauh lebih bagus, lebih bersih, lebih indah. Tapi apa akhirnya Naaman juga mentaatinya dan dia sembuh. Nah, si orang buta ini mentaati Yesus. Ayat 7 dikatakan, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Hasilnya dengan Naaman sama, sembuh. Saudara, mari memperhatikan makna rohani yang dilakukan oleh Yesus dan Elisa di bagian ini, saudara ya. Mandi atau membasuh dari ada simbolnya, saudara. Itu baptisan. Pembasuhan orang buta itu membuktikan dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita ambil itu makna rohaninya ya, membasuh. Baptisan itu, jadi pembasuhan orang buta itu yang dia lakukan adalah membuktikan bahwa dia masuk dalam kerajaan Allah. Sama dengan Naaman, pembasuhan Naaman membuktikan bahwa dia masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau saudara membuka dalam kitab Raja-Raja, saudara akan tahu ceritanya, saudara ya. Bagaimana Naaman itu meminta izin dari Nabi Elisa bahwa pada waktu Raja Aram masuk menghadap dewa dan dia sujud, dia juga ikut sujud, tapi bukan sujud kepada dewa itu, karena dia pengawal raja. Tapi apa? Dia tetap percaya kepada Allahnya Israel. Saudara, itu jadi simbol pembasuhan. Pembasuhan itu baptisan, membawa dia masuk dalam kerajaan Allah. Nah, ini kita nggak boleh balik maknanya.
Bukan karena kamu dibasuh, kamu menjadi anak kerajaan Allah. Tapi bukti bahwa kamu adalah anak kerajaan Allah, maka apa kamu mentaati firman Tuhan untuk dibasuh, untuk dibaptis dengan sukarela. Itu sama dengan perintah Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mana lebih dahulu? Jadi murid, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang memuridkan pertama kali sebenarnya secara rohani? Bapa di sorga. Saat kita diajar oleh Bapa di sorga menjadi percaya, itu Yohanes 6 ayat 45. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa akan datang kepadaku, kata Yesus. Jadi Bapa di surga mengajar hati kita terlebih dahulu. Nah, karena orang itu sudah mendapat pengajaran dari Bapa di sorga dalam hatinya dan sudah datang kepada Yesus, maka kita boleh membaptis seseorang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan apa? Hanya dengan air. Karena hanya Allah yang sanggup membaptis dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Pertanyaan penting bagi kita hari ini, apakah engkau sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Penting untuk saudara yakini, karena itulah bukti di hatimu bahwa apa engkau adalah anak Allah, engkau adalah termasuk dalam kerajaan Allah. Sama seperti Naaman dan orang buta itu. Hanya hatimu dan Allah yang tahu. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.